berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah ya guys. GKM Anugerah, dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara Jemaat GKM Anugerah yang terkasih. Tanpa terasa, 1 minggu sudah berlalu. Itu artinya waktunya kita untuk datang beribadah. Meskipun saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Gunung batu di dunia. Saya tahu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bahwa semua kita sudah rindu untuk beribadah langsung di tempat ini. Tetapi sabar dulu, kita akan beribadah tepat pada waktunya ketika situasi sudah memungkinkan. Biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram,
Bulan Juli adalah bulan keluarga bagi gereja kita. Karena itu, tema-tema kita akan kita rancang khusus berbicara tentang keluarga. Bagaimana menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang kuat dan tangguh menghadapi situasi yang sulit seperti saat-saat ini. Yuk, kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang sangat banyak yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin, amin, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita saat ini mau sama-sama memuji Tuhan. Sebagai anak Tuhan, mari kita sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan tanpa lelah. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli, bulan keluarga. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, misi dimulai dari keluarga. Misi dimulai dari keluarga. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena terus kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-berkat Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema, hidup di dalam hati dan pikiran kami, boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan ini ditulis. Bahkan Kau berikan kekuatan bagi kami untuk boleh merenungkan, melaksanakan, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 34. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini yang menjadi ayat mas kita adalah dalam ayat 31. Saya bacakan sekali lagi. Ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah." Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang salah mengerti tentang ayat ini. Banyak orang yang beranggapan bahwa jika ada satu orang yang percaya di dalam rumahnya, maka seluruh keluarga akan diselamatkan.
Jadi hanya satu yang percaya, maka semuanya yang lain akan diselamatkan. Banyak orang yang beranggapan seperti ini. Dan itu juga, saya teringat, itu juga yang menjadi pemahaman mama saya sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus. Ketika mama saya belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika ada hamba Tuhan yang datang ke rumah dan mulai memberitakan Injil, mama saya dengan santainya dia mengatakan, maaf, saya tidak bisa percaya kepada Yesus. Karena saya masih menjaga meja sembayangan untuk mertua. Jadi saya tidak bisa menjadi orang Kristen, dia mengatakan demikian. Kemudian banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, wah kalau tidak percaya pada Yesus, maka kamu tidak bisa masuk ke surga. Ibu tidak bisa masuk ke surga, tapi ibu akan masuk ke neraka. Tapi mama saya mengatakan, tapi anak-anak saya semuanya 5 orang itu sudah percaya kepada Tuhan. Tiap minggu mereka ke gereja. Jadi kalau nanti semua yang lain masuk ke surga, terbang ke surga, itu pandangan dia, terbang ke surga, naik ke langit ke surga, dia mengatakan saya akan pegangi kaki anak saya. Mama saya berpikir karena anak-anaknya sudah percaya, maka otomatis dia bisa ngambil, dia bisa nebek untuk bisa masuk ke surga. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika pemahaman ini benar, bagaimana kita dapat menjelaskan ayat dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya. Di sini jelas bahwa keselamatan itu bersifat personal atau pribadi. Bagaimana hubungan dari kedua ayat ini? Yang satu bisa ditafsirkan, kalau satu orang percaya, seluruh keluarga diselamatkan. Yang satu, Yohanes 3:16 mengatakan setiap orang yang percaya, pribadi yang percaya, itu yang diselamatkan. Sesungguhnya, Kisah Rasul 16 ayat 31 bukan membahas bagaimana seseorang itu diselamatkan. Bukan menyatakan bahwa seluruh keluarga akan diselamatkan hanya karena satu orang yang percaya. Keselamatan itu tetap bersifat personal atau pribadi, yaitu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Jadi bagaimana kita menjelaskan Kisah 16 ayat 31? Ayat ini kita bisa mengetahui beberapa hal. Bagaimana misi itu dimulai dari keluarga. Yang pertama, Kisah Rasul 16 ayat 31 itu menyatakan bahwa satu orang percaya, maka itu membuka kesempatan bagi seluruh orang di dalam rumah itu untuk selamat. Jadi kata kuncinya adalah membuka kesempatan seluruh orang dalam rumah itu untuk percaya. Nah, saya ingin menekankan kata rumah di sini. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kata yang dipakai di sini rumah adalah oikos. Itu bukan dalam arti keluarga inti saja. Bukan dalam arti kalau satu anak percaya, maka saudaranya dan orang tuanya saja yang percaya. Tetapi ketika dipakai kata oikos, itu menunjuk bahwa semua orang yang ada di dalam rumah itu bukan hanya dalam ikatan darah, tetapi siapa saja orang yang ada di dalam rumah itu mempunyai kesempatan untuk percaya. Bahkan
boleh saya katakan bukan hanya yang di dalam rumah. Tapi nanti kita akan melihat kesaksian bahwa orang yang melihat di sekitar rumah itu pun juga dibukakan kesempatannya untuk percaya kepada Kristus. Misi dimulai dari keluarga. Itu berarti mari kita membuka kesempatan, kita memberi jalan bagi orang-orang yang ada di dalam rumah, yang ada di sekitar rumah untuk diselamatkan. Keselamatan yang sejati akan membawa dampak kepada seisi rumah. Bagaimana hidup orang yang sudah percaya itu menjadi saksi, menjadi teladan, dan menunjukkan adanya perubahan di dalam hidupnya. Kemudian secara langsung ataupun tidak langsung akan menghantar, membukakan jalan bagi orang-orang yang ada di rumah itu untuk percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika sedang mempersiapkan ini, saya teringat kepada seorang ibu di kota kelahiran saya, Kota Batu Mamang. Saya masih ingat ada seorang ibu majelis gereja pada waktu itu. Dia terkenal dengan sebutan nama Tante Lim. Tante Lim ini masih hidup sekarang, sudah sangat tua. Dan dia membuka kos-kosan pada waktu itu. Rumahnya tidak besar, rumahnya kecil, dia hidup bersama anak, menantu, dan cucu-cucunya. Tetapi dia juga masih membuka kos-kosan pada waktu itu. Dan yang saya tahu dan yang saya ingat, setiap anak yang kos di rumahnya, itu setiap hari Minggu kebaktian selalu dia bawa ke gereja. Rame-rame jalan kaki berangkat ke gereja. Bukan hanya kebaktian hari Minggu, tetapi ketika ada kebaktian doa di tengah minggu, anak-anak kosnya juga dibawa untuk ke gereja. Dia membuka kos di rumahnya yang kecil dengan tujuan membuka kesempatan supaya anak-anak kos di situ, mulai dari ada anak TK sampai SMA, saya ingat, membuka kesempatan bagi mereka untuk mengenal Kristus, untuk percaya pada Kristus, baik melalui kehidupannya, teladan hidupnya, juga yang membawa secara langsung bertemu pada Kristus. Sehingga saya melihat ada anak-anak kos yang kemudian bertobat, percaya Yesus, dibaptis. Bahkan saya tahu ada beberapa dari mereka yang akhirnya menjadi pendeta pada saat itu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika berbicara misi dimulai dari keluarga, dari rumah, itu berarti kita membuka kesempatan untuk orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, itu dibawa untuk mengenal kepada Tuhan. Saya rasa di gereja kita, Tante Lim yang saya kenal ketika saya masih kecil, gereja kita ada yang mirip, namanya juga mirip, yaitu Tante Kim, Ibu Kim. Saya banyak mendengar kesaksian dari Ibu Kim. Bagaimana ketika orang-orang baru pindah dari Jawa Tengah, ditampung di rumahnya. Saya tahu rumahnya Ibu Kim itu bukan asrama yang besar, tetapi siapa saja yang ingin tinggal di rumahnya, dia tampung. Dan itu membuka kesempatan untuk memperkenalkan Kristus, baik melalui kesaksian hidup Tante Kim, Ibu Kim, dan Pak Effendi dengan keluarganya, juga memperkenalkan langsung
kepada Kristus. Misi dimulai dari keluarga. Itu berarti mari kita belajar membuka kesempatan, memberi kesempatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik di dalam rumah kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka melihat teladan kehidupan Kristus melalui diri kita, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Kristus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Dan kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Mary, bagaimana Tuhan memakai dia, bagaimana Tuhan memberi kesempatan Ibu Mary untuk boleh membuka kesempatan bagi seorang ibu tetangga yang ada di apartemen. Mari kita dengarkan kesaksiannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian. Pada waktu itu pukul 2 pagi pintu saya diketok-ketok orang. Saya tidak langsung buka, saya lihat dulu ke lubang pintu. Ternyata yang ketok pintu saya anak tetangga. Anak tetangga saya itu anaknya perempuan. Begitu saya buka pintu, dia nangis-nangis, minta tolong, "Tante, tolonglah, mama saya badannya udah kaku semua, udah gak sadarkan diri. Tadi saya ketok ke tetangga gak ada yang buka, saya telepon koko saya juga tidak aktif." Saya langsung ke tempat dia. Kondisinya memang sudah seperti itu. Saya bilang ke Tuhan, "Tuhan, tolonglah apa yang bisa saya lakukan." Kemudian saya suruh anaknya segera telepon ambulan. Saya minta air ke anaknya, saya suapin ke mulut mamanya. Saya lihat dia bisa telan, ada respon. Saya suap lagi berkali-kali. Kemudian saya sambil memanggil namanya. Akhirnya dia buka mata. Saya tanya, "Kamu kenal saya enggak? Kamu ingat saya enggak?" Dia tidak menjawab. Saya bilang ke anaknya, "Apa kita bawa sendiri aja ke rumah sakit? Kita minta tolong security untuk membantu kita." Tapi tiba-tiba hati saya mengatakan, "Jangan." Terus saya bilang ke anaknya, nggak jadi. Kamu sekarang telepon ambulan saja." Dia telepon ambulan, ambulannya lagi perjalanan menuju ke rumah. Mamanya dibawa sama tim medis. Terus saya tanya ke ambulannya, "Pak, yang boleh ikut di mobil ambulan berapa orang?" "Cuma 1, Bu." Ya udah, saya bilang ke anaknya, "Kamu yang naik mobil ambulan, saya nyusul pakai mobil." Kemudian kami sampai di UGD, saya tungguin sampai sekitar jam 6-an, tunggu sampai koko dia datang, baru saya pamit pulang. Mamanya itu dirawat beberapa hari di rumah sakit, kemudian diizinkan pulang untuk dirawat di rumah. Dirawat di rumah, saya datang besok, saya tanya kondisinya, kesehatannya, kemudian saya cerita. Kalau hidup manusia ini, kita ini hidupnya nggak lama-lama. Hidup di bumi ini ada batas waktunya. Setelah ini kita mau kemana? Yang penting kita harus tahu tujuan setelah ini kita kemana. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita ini akan diselamatkan. Yang nggak percaya itu akan binasa. Mamanya bilang ke saya, "Kalau saya mau ketemu Tuhan, apa Tuhan tuh mau ketemu saya?" Saya bilang, "Ya, Tuhan itu mau ketemu kamu. Tuhan dulu juga menemui saya, dan sekarang Tuhan juga mau ketemuin kamu, juga mungkin ketemu yang lain-lainnya. Tuhan memang datang ke bumi ini untuk mencari orang-orang seperti saya, kamu, dan yang lainnya." "Oh begitu ya." Dia bilang ke saya lagi, "Setiap saya kalau mau minum obat, saya takut karena obat ini efeknya perut saya bisa sakit." Saya bilang, "Setiap kali kamu mau minum obat ini, kamu doakan obatnya." Dia bilang, "Cara berdoanya seperti apa?" Nah, karena dia ngomong caranya, saya ingat dulu saya juga sama seperti dia, mengenal Tuhan bukan dari sejak kecil. Saya ajarin dia cara memanggil nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kemudian dia ikutin, saya bilang bisa, dia bilang bisa. Nah, sekarang kalau kamu mau minum obat, kamu berdoa sama Tuhan, kamu panggil dulu nama Tuhan.
Dia bilang contoh doanya itu seperti apa. Saya kasih doa yang gampang, yang simple. Terus saya tanya ke dia, bisa nggak kalau seperti itu? Dia bilang, oh kalau itu bisa, saya bisa. Nah, saya bilang setiap kali kamu mau minum obat, kamu panggil nama Tuhan Yesus, kamu ngomong ke Tuhan Yesus, kamu ngomong apa saja Tuhan itu ngerti, karena Tuhan itu memang maha tahu. Dia bilang, iya, besok kalau saya minum obat, saya akan berdoa. Dia bilang lagi ke saya boleh nggak makan roti perjamuan? Saya pengen coba roti perjamuan itu, kalau saya makan bisa muntah nggak? Saya bilang, roti perjamuan itu tidak boleh dibuat main-main. Ya. Roti perjamuan itu hanya boleh diberikan kepada orang yang udah sah menjadi anak Tuhan, maksudnya yang udah dibaptis. Yang belum dibaptis itu tidak boleh makan roti perjamuan. Roti perjamuan itu hanya diberikan kepada orang yang sudah dibaptis. Oh begitu ya. Ya, saya kemudian beberapa hari lagi saya datang lagi besuk ke rumah dia. Dia bilang ke saya mau ke gereja. Tapi saya itu nggak mau ke gereja kamu ya. Oh, saya bilang, tidak masalah. Kamu boleh ke gereja manapun yang kamu mau, yang dekat rumah juga boleh. Yang penting kamu itu udah selamat. Kamu harus percaya Yesus itu Tuhan dan hanya Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu. Kemudian dia mengatakan, ya aku percaya Tuhan Yesus, sambil dia tersenyum. Nah, demikianlah kesaksian saya hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau di dalam poin yang pertama, untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus, kita harus membuka kesempatan supaya mereka bertemu dengan Kristus secara pribadi. Itu misi dimulai dari keluarga. Maka yang kedua, misi dimulai dari keluarga. Itu berarti kita sebagai orang-orang, kumpulan orang-orang yang percaya dalam satu rumah, kita harus melakukan suatu proses untuk bertumbuh bersama di dalam keluarga, sehingga iman kita semakin kuat, kita semakin setia kepada Kristus, dan kita boleh menyebarkan berita kebenaran itu kepada orang-orang yang ada di luar rumah kita. Mari kita kembali kepada Kisah Rasul 16. Dikatakan di situ kepala penjara Filipi. Paulus dan Silas dikatakan dia sedang berdoa dan memuji-puji Allah. Kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu tergoyang, pintu-pintu terbuka, dan belenggu-belenggu lepas. Ketika kepala penjara itu terbangun dan melihat situasi yang seperti itu, dia segera menghunus pedang dan dikatakan dia mau bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan, tunggu, napi-napi itu tidak melarikan diri. Dan itu membuat kepala penjara tersungkur. Dan dia kemudian bertanya, bagaimana supaya dia bisa selamat? Paulus dan Silas mengatakan ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Kemudian ayat 32, Paulus dan Silas kemudian memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan orang-orang yang lain. Mereka percaya, mereka dibaptis. Apa yang dilakukan selanjutnya? Mereka membasuh bilur-bilur dari Paulus dan Silas, dan kemudian mereka menyiapkan hidangan untuk mereka makan bersama. Ini adalah adanya satu proses pertumbuhan iman dari kepala penjara dan seisi rumahnya. Bagaimana ketika dia tidak percaya, kemudian dia percaya,
dia sampai mau melayani itu ada satu proses. Lakukan satu proses misi di dalam keluarga. Bertumbuh bersama, melayani bersama di dalam keluarga. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya. Keselamatan bukan berarti stop ketika percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau dikatakan misi dimulai dari keluarga, itu berarti bersama keluarga kita yang sudah percaya, kita harus mengalami proses pertumbuhan iman bersama, melayani bersama, saling menguatkan dan saling mendukung di dalam anggota keluarga. Inilah yang penting. Dan kemudian, marilah kita mencoba memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan, menyebarkan berita kebenaran. Kita bermisi untuk memenangkan jiwa-jiwa dari Kristus. Oleh karena itu, mari saya memberikan kita bersama-sama mengambil waktu kita memikirkan masing-masing keluarga. Adakah proyek ketaatan yang bisa dilakukan bersama sebagai misi dalam keluarga untuk menyatakan kasih dan keselamatan Kristus bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menolong kita. Saya memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Saya mengajak anak-anak untuk menyanyi, memuji Tuhan sebagai ungkapan kesaksian, ungkapan iman, tekad kami bahwa kami mau melayani Tuhan sampai akhir. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga boleh mengambil waktu, boleh memikirkan apa yang bisa dilakukan. Kita keluar bersama-sama keluarga, kita bermisi bagi Tuhan kita. Menjadi hamba-Mu, melayani-Mu, segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seutuhnya
ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu, di dalam Bapa kami yang di surga, ketika kami memikirkan, merenungkan bahwa misi dimulai dari keluarga, maka yang harus kami lakukan, kami tahu, kami harus mengintrospeksi diri kami. Sudahkah kami menjadi teladan? Sudahkah kami menjadi saksi Tuhan yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat kehidupan kami dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Bahkan kiranya Tuhan berikan keberanian bagi kami untuk kami boleh memberitakan kebenaran-kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong kami sekeluarga. Kami boleh bertumbuh bersama-sama, bekerja bersama-sama, melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, dan memikirkan apa yang bisa kami lakukan untuk kami boleh memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati tiap-tiap keluarga kami, dan biarlah kami semua ya Tuhan boleh hidup sesuai dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau memberikan hidup kita sebagai persembahan yang terbaik untuk bersinar bagi kemuliaan Tuhan dan menyatakan kebesaran-Nya. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri
dan Shalom Bapak Ibu Jemaat KMI Anugerah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu yang keempat di bulan Juli ini kita akan berdoa bagi pasangan-pasangan yang berulang tahun di bulan ini. Pada bulan ini kita akan berdoa dan mendukung kekasih kita. Yang pertama, Bapak Ibu Henry Limarta, Bapak Ibu Heri Terahmono, Bapak Ibu Rianto Santoso, Bapak Ibu Budiono Setio Putro, Bapak Ibu Iwan Ganius, Bapak Ibu David Kristianto, Bapak Ibu Hongki Halim, dan Bapak Ibu Bishop. Mari kita mendukung dalam doa untuk pasangan-pasangan yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa kekasih-kasih kami yang berulang tahun pernikahan di bulan Juli ini. Kami membawa dalam doa Bapak Ibu Henry Limarta. Kami membawa dalam doa Bapak Ibu Heri Rahmono. Kami membawa dalam doa Bapak Ibu Rianto Santoso. Kami membawa dalam doa Bapak Ibu Budiono Setio Putro. Kami membawa dalam doa Bapak Ibu Iwan Ganius. Kami membawa dalam doa Bapak Ibu David Kristianto. Kami membawa dalam doa Bapak Ibu Hongki Halim. Dan kami membawa dalam doa Bapak Ibu Bishop. Kiranya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ada atas pernikahan mereka. Keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Tuhan sendiri yang melindungi mereka, memproteksi mereka dari setiap hal yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita berkata, amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Jemaat GKMI Anugerah Jakarta yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah beberapa warta jemaat yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan sama-sama sepanjang minggu ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kita akan berdoa untuk Mak Lan,
untuk Pendeta Yesaya Abdi, untuk Ibu Gior, Ibu Inawati, dan Bapak Budiono. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan serta hati yang gembira untuk menjalani proses pemulihan mereka. Pokok doa yang berikutnya kita juga akan berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GKMI Anugerah. Kiranya semakin kuat dan semakin sehat di dalam Kristus, sehingga mereka bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita juga tidak berdoa, mintalah kepada Tuhan Yesus bagi jemaat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaan dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus buka jalan, serta kita diberikan kesempatan untuk turut ambil bagian menolong kesulitan yang mereka alami saat-saat ini. Kita juga tidak berdoa agar bangsa kita dijauhkan dari resesi ekonomi yang ada di depan mata sebagai dampak dari pandemi saat ini. Minta hikmat dari Tuhan Yesus bagi para pemimpin negeri kita ini agar dimampukan mengatur dan mengambil kebijakan strategis sehingga ancaman resesi ekonomi tidak sampai terjadi. Jemaat juga dihimbau untuk bisa bersama-sama bergabung dengan kami dalam persekutuan doa setiap Sabtu pagi jam 9 melalui Zoom. Kita akan bersama-sama mendukung gereja kita, bangsa negara kita di dalam doa. Dan nanti silakan perhatikan link yang akan dibagikan melalui broadcast WA. Dan bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan itu bisa menghubungi hotline gereja. Sekian warta jemaat yang dapat kita perhatikan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati.